Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga walaupun masih dalam keadaan pandemi dan pembelajaran masih dilakukan dengan cara daring, mudah-mudahan tetap menjaga semangat kita untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu kita akan mempelajari kompetensi dasar selanjutnya. Kompetensi dasar selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang menerapkan perawatan sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe inline. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe rotari atau tipe distributor, di mana kita telah mengenal komponen-komponen dan aliran bahan bakarnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe inline, dengan tujuan setelah siswa mempelajari sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe inline ini, siswa dapat mengetahui komponen-komponennya, kemudian juga fungsi, serta diharapkan siswa dapat mengetahui aliran bahan bakar dari sistem bahan bakar diesel dengan pompa injeksi tipe inline ini. Kemudian bagaimana cara kerja dari komponennya tersebut. Berikut ini adalah beberapa tujuan dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kalian bisa melihat pada tujuan berikut ini. Setelah siswa mempelajari materi yang sudah diberikan, nanti di akhir pembelajaran akan diberikan soal berupa pilihan ganda yang nanti akan disajikan pada aplikasi Moodle yang sudah disediakan, dengan tujuan untuk melihat seberapa banyak siswa memahami materi yang sudah diberikan. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita akan membahas materi tentang kompetensi dasar menerapkan perawatan sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe inline. Langsung saja kita tampilkan aliran bahan bakarnya. Di sini kita bisa melihat komponen-komponennya, kemudian arah alirannya. Mungkin pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui aliran bahan bakar dan komponen-komponen pada sistem bahan bakar dengan pompa injeksi tipe rotari. Pada kesempatan ini mungkin ada beberapa komponen yang sama. Jadi untuk pertemuan kali ini akan dijelaskan sedikit kembali tentang komponen-komponen tersebut, tetapi kita akan lebih utama membahas tentang perbedaan yang ada, perbedaan antara sistem bahan bakar diesel konvensional yang menggunakan pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Baiklah, untuk komponen kita akan memulainya dari tangki. Kita akan membahas tangki terlebih dahulu dan kita akan coba mengingatkan kembali tentang fungsi tangki pada sistem bahan bakar. Bahwa fungsi tangki adalah untuk menampung solar pada sistem bahan bakar. Jadi tangki ini menyediakan solar untuk kebutuhan dari sistem bahan bakar. Tangki itu biasanya terletak di bagian belakang
Kemudian mesin biasanya letaknya di bagian depan. Agar solar yang ada pada tangki ini bisa mengalir ke pompa injeksi atau di bagian mesin yang berada di depan, maka pada sistem bahan bakar ini harus ada komponen yang dapat memompa atau menghisap bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi yang terletak di pada bagian mesin atau di bagian ruang mesin. Feed pump pada pompa injeksi tipe inline ini sama fungsinya dengan feed pump yang ada pada pompa injeksi tipe rotary. Perbedaannya adalah pada bagian letaknya. Kalau untuk feed pump pada jenis pompa injeksi tipe inline itu terletak di bagian luar pompa injeksi. Sementara pada pompa injeksi tipe rotary terletak di bagian dalam. Kemudian fuel solar dari fuel oil tank ini akan dihisap melalui saluran bahan bakar atau fuel line. Fuel line menuju ke feed pump. Mungkin kalian bisa membedakan antara pada bagian ini, yaitu pada bagian priming pumpnya. Untuk pompa injeksi tipe rotary, letak priming pumpnya itu biasanya berada di bagian water sedimenter. Tetapi untuk priming pump pada pompa injeksi tipe inline ini terletak pada bagian feed pumpnya. Ya, jadi ada dua perbedaan. Yang pertama adalah pada pompa injeksi tipe inline ini, feed pumpnya terletak di bagian luar pompa injeksi, di bagian luar yang terletak diletakkan pada bagian luar pompa injeksi, pada bagian bodinya. Kemudian yang kedua, letak priming pumpnya itu satu unit dengan feed pump untuk pompa injeksi tipe inline, bukan seperti yang tipe rotary. Ya, kita mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya, yaitu bahwa priming pump itu untuk tipe rotary biasanya terletak di bagian water sedimenternya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dari feed pump ini akan dihisap dan dipompakan menuju kemana? Menuju ke water sedimenter. Nah, pada bagian water sedimenter ini, kalau kalian lihat pada gambar, ini tidak ada saringannya. Ya, karena apa? Ketika kalian lihat di gambar, kok kenapa tidak ada saringan solarnya? Karena seperti halnya pada pompa injeksi tipe rotary, itu ada water sedimenter yang sudah di dalamnya ada saringan solarnya. Tetapi ada juga yang saringan solarnya itu terpisah dengan water sedimenter. Biasanya untuk saringan solar itu letaknya setelah water sedimenter. Apakah fungsi dari water sedimenter? Yaitu water sedimenter itu berfungsi untuk memisahkan air dengan solar. Ya, untuk memisahkan air dengan solar. Sementara untuk saringan yaitu untuk menyaring kotoran, yang baik kotoran maupun debu yang ikut terbawa bersama aliran solar. Nah, kemudian dari water sedimenter, bahan bakar akan dialirkan menuju mana? Menuju ke pompa injeksi. Nah, menuju ke pompa injeksi. Nah, kita sudah membahas ke pompa injeksi ini. Kita akan membahas tentang perbedaan dulu antara pompa injeksi tipe rotary dan tipe inline. Nah, perbedaan yang dilihat dari luar yaitu bahwa pompa injeksi
tipe rotary atau tipe distributor, itu di dalamnya terdapat plunger yang fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan, ya, menaikkan tekanan solar, sehingga ketika keluar dari pompa injeksi berupa tekanan solar yang memiliki tekanan yang tinggi yang nanti dialirkan ke nozzle. Perbedaannya pada pompa tipe inline ini bahwa untuk jumlah dari plungernya ini terdapat plunger yang jumlahnya sesuai dengan jumlah silindernya. Untuk yang tipe distributor, berapa banyak jumlah silindernya pada pompa injeksi tipe rotary, dia itu hanya cuma memiliki satu plunger. Jadi satu plunger pada pompa distributor ini akan melayani banyak silinder, ya, untuk melayani beberapa silinder. Tetapi untuk tipe inline ini satu plunger untuk melayani satu silinder. Ya, jika terdapat 6 silinder, maka pada pompa injeksi tipe inline ini memiliki 6 plunger. Begitu juga ketika kendaraan tersebut memiliki 4 silinder, maka pada pompa injeksi tipe inline ini di dalamnya terdapat 4 plunger. Nah, kemudian di sini juga di dalam sini yang ditunjukkan itu terdapat katup delivery valve. Ya, katup delivery valve. Jadi katup delivery valve ini terdapat katup dan di atasnya sebuah pegas. Jadi ketika plunger ini dalam posisi kompresi, maka tekanan bahan bakar ini jika bisa mengalahkan gaya pegas, maka katup akan terbuka. Nah, katup akan terbuka sehingga bahan bakar akan disalurkan menuju ke nozzle. Ya, menuju ke nozzle. Kemudian dari nozzle ini ketika pada posisi ini nozzle terbuka, needle nozzle-nya terbuka, maka akan terjadi penyemprotan. Nah, setelah terjadi penyemprotan, karena tekanan pada injection pipe ini yang berwarna merah ini berkurang karena setelah terjadinya akhir penyemprotan, maka delivery valve ini atau pegas yang ada pada katup delivery valve ini akan mengembalikan posisi katup untuk menutup, sehingga dengan tujuan supaya bahan bakar yang dari injection pipe ini tidak kembali ke plunger. Selain fungsi dari delivery valve ini supaya bahan bakar setelah akhir penyemprotan supaya tidak masuk ke pompa injeksi lagi atau ke bagian ruang plunger lagi, fungsi dari delivery valve ini adalah fungsinya untuk menghisap bahan bakar, ya, menghisap bahan bakar dari nozzle supaya tidak terjadi tetesan setelah akhir penyemprotan, ya, supaya tidak terjadi tetesan pada nozzle setelah akhir penyemprotan. Ya, kemudian setelah akhir penyemprotan, maka sisa-sisa bahan bakar yang ada pada nozzle ini akan dikembalikan ke tangki, ya, kembali. Nah, mungkin untuk cara kerja dari nozzle ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali dan untuk mengetahui aliran bahan bakar yang menggunakan tipe inline ini. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari feed pump pada
jenis pompa injeksi tipe inline. Pada bagian-bagian dari feed pump tipe ini terdapat camshaft. Camshaft ini terletak pada bagian dalam pompa injeksi tipe inline tersebut, di mana camshaft yang ditunjukkan pada nomor 1 ini digerakkan oleh drive shaft yang dihubungkan dengan poros engkol. Kemudian bagian-bagian yang lain selain camshaft ini terdapat roller yang ditunjukkan pada nomor 2, yaitu tapered roller. Tapered roller ini akan menggerakkan push rod pada bagian nomor 3, dan push rod akan dihubungkan dengan piston yang ditunjukkan pada nomor 4. Pada bagian dalam feed pump ini terdapat katup isap dan katup keluar, ya, katup masuk dan katup keluar. Jadi dalam feed pump ini terdapat inlet valve atau katup masuk dan outlet valve atau katup keluar. Kemudian di bagian pressure chamber atau ruang tekan ini terdapat sebuah piston spring atau pegas piston. Kemudian untuk pressure chamber ini ada 2 pressure chamber, yaitu pressure chamber yang terletak di atas piston dan pressure chamber yang terletak pada bagian bawah piston. Nah, untuk camshaft itu berputar bersama dengan putaran mesin. Jadi ketika poros engkol berputar, maka poros engkol akan memutarkan drive shaft. Nah, drive shaft ini akan memutarkan camshaft. Pada saat di dalam camshaft ini terdapat cam lobe atau bagian yang menonjol dan ada bagian yang rata, seperti halnya camshaft pada mekanisme katup. Jadi untuk cara kerja dari feed pump ini, yaitu pada saat bagian tonjolan dari camshaft atau bagian cam lobe dari camshaft ini tidak mendorong tapered roller, maka piston ini akan bergerak ke bawah karena adanya dorongan pada piston spring atau bagian nomor 6 ini. Jadi piston spring ini akan mendorong piston, kemudian piston ini akan mendorong push rod, dan push rod ini akan mendorong tapered roller. Pada saat piston ini bergerak turun, maka akan terjadi pembesaran volume pada pressure chamber di atas piston atau pada bagian pressure chamber pada bagian nomor 7 ini. Terjadi pembesaran volume dan terjadi kevakuman yang menyebabkan ada hisapan pada bagian pressure chamber bagian nomor 7 ini, yang menyebabkan inlet valve ini akan terbuka. Karena adanya hisapan piston, maka inlet valve ini akan terbuka, sehingga bahan bakar dari tangki ini akan masuk ke dalam saluran masuk melalui inlet valve dan akan masuk ke pressure chamber. Nah, kemudian bagian yang tengah ini adalah bagian penyaluran atau pengiriman, di mana pada saat camshaft ini, bagian tonjolan atau bagian cam lobe-nya ini mengenai atau mendorong tapered roller, maka tapered roller ini akan mendorong push rod. Nah, kemudian dorongan push rod ini akan diteruskan ke piston, dan piston akan bergerak ke atas
ketika piston bergerak ke atas, maka bahan bakar yang ada pada pressure chamber ini akan terdorong keluar melalui katup outlet valve, atau bahan bakar akan terdorong keluar melalui outlet valve atau katup keluar dan akan diteruskan ke water sedimenter. Kemudian ketika mencapai tekanan sekitar 1,8 sampai dengan 2,2 kg per cm persegi, maka di samping bahan bakar akan keluar melalui water sedimenter, akan dikirimkan ke water sedimenter, juga bahan bakar ini akan mengalir ke bagian bawah pressure chamber atau bagian bawah piston atau pressure chamber nomor 9. Jadi ketika piston mendorong bahan bakar yang ada pada pressure chamber nomor 7, bahan bakar akan disalurkan ke water sedimenter, dan ada juga bahan bakar yang mengalir ke pressure chamber yang ada pada bagian bawah piston. Nah, pada saat mencapai tekanan 1,8 sampai dengan 2,2 kg per cm persegi, maka bahan bakar yang ada pada pressure chamber yang berada di bawah piston ini akan memiliki tekanan yang sama dengan pegas, ya, akan memiliki tekanan yang sama dengan tekanan pegas. Jadi tekanan pegas ini tidak mampu mendorong torak bergerak ke bawah. Nah, sehingga kalau kita lihat piston ini berada pada bagian di antara pada bagian atas, ya, berada pada bagian atas. Dan kalau kita lihat, piston spring ini tidak mampu mendorong piston ke bawah. Nah, pada saat ini tidak terjadi pemompaan, ya, tidak terjadi pemompaan, penghisapan dan terjadi pemompaan. Nah, pada feed pump ini, katup pada feed pump ini terbuka dan tertutupnya berdasarkan pada tekanan bahan bakar. Jika saat langkah hisap, maka akan terjadi hisapan torak yang menyebabkan katup keluar atau outlet valve ini akan tertutup, sedangkan pada saat langkah hisap, adanya hisapan piston pada feed pump ini menyebabkan katup masuk terbuka. Sedangkan pada saat pengiriman, karena adanya tekanan solar menyebabkan katup masuk akan tertutup, sedangkan pada saat langkah pengiriman, katup keluar itu akan terdorong oleh solar sehingga terbuka. Ini adalah cara kerja dari feed pump pada pompa injeksi tipe inline. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian pompa injeksi, yaitu di dalam pompa injeksi terdapat komponen plunger yang tentu saja kita sudah pernah diterangkan tentang plunger pada bagian pompa injeksi tipe rotary atau tipe distributor. Pada jenis tipe inline terdapat sejumlah plunger yang jumlahnya sama dengan jumlah silindernya. Plunger ini cara kerjanya adalah bergerak naik turun, sehingga akan terjadi penghisapan dan pemompaan yang akan menaikkan tekanan solar yang akan diteruskan ke nozzle.
Bergeraknya naik turun pada plunger ini digerakkan oleh camshaft. Itu ketika camshaft ini berputar, maka saat bagian cam lobe atau bagian yang menonjol pada camshaft ini mendorong tappet atau mendorong tappet, maka tappet ini akan mendorong pump plunger sehingga akan bergerak maju atau naik. Nah, ketika cam lobe kemudian ketika bagian yang rata pada camshaft ini tidak mengenai tappet, maka tappet ini akan bergerak ke bawah sehingga posisi plunger akan turun. Nah, akan bergerak turun. Jadi naiknya plunger ini bergerak karena adanya dorongan dari tappet roller, dan dari tappet roller ini digerakkan oleh camshaft yang berputar bersama dengan putaran mesin. Ini adalah bagian konstruksi dari plunger. Bagian yang pertama adalah barel. Barel ini adalah sebagai silindernya plunger, di mana berfungsi sebagai silinder atau tempat penekanan bahan bakar solar yang dibuat sangat presisi untuk menghasilkan tekanan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi ibaratkan seperti halnya pada piston dan silinder. Jadi untuk barel ini adalah tempat bergeraknya plunger naik turun, bergeraknya naik turun plunger. Di dalam barel ini terdapat feed hole. Feed hole dalam konstruksi plunger ini berfungsi sebagai saluran masuk bahan bakar ke dalam barel atau silinder. Masuknya bahan bakar dari feed hole ini diakibatkan adanya kevakuman saat plunger bergerak ke bawah. Jadi pada konstruksi barel ini terdapat lubang tempat masuknya bahan bakar karena adanya hisapan dari plunger. Jadi ketika plunger bergerak ke bawah, maka solar ini akan masuk ke dalam lubang melalui saluran atau melalui feed hole ini. Kemudian adalah pada bagian plunger. Pada bagian plunger ini terdapat alur yang berbentuk helix atau miring yang kita namakan sebagai control groove. Jadi control groove ini berfungsi sebagai alur yang digunakan untuk mengontrol bahan bakar yang masuk ke barel. Jadi dengan mengatur panjang pendeknya langkah efektif, jadi saat control groove bertemu dengan feed hole, maka langkah efektif plunger akan berhenti. Kemudian pada bagian pump plunger terdapat driving phase atau nama lainnya adalah plunger flank. Selain pump plunger ini bergerak naik turun, pump plunger ini juga bergerak berputar baik ke kanan maupun ke kiri. Bergeraknya pump plunger ke kanan dan ke kiri ini diatur oleh kinerja dari governor. Jadi plunger flank atau driving phase ini nanti
dipergerakan oleh control sleeve atau dihubungkan dengan control sleeve, di mana control sleeve ini nanti dihubungkan dengan kontrol pinion, dan kontrol pinion digerakkan oleh governor dengan cara menggerakkan kontrol rack. Bergeraknya driving phase ke kanan ke kiri ini akan memperkecil atau memperbesar langkah efektif. Ada dua jenis konstruksi dari pump plunger ini, yaitu ada yang elemen pompa tipe 1 lubang pemberi, jadi hanya mempunyai satu feed hole saja, dan ada juga yang mempunyai dua lubang pemberi atau mempunyai dua feed hole. Kemudian selain dia itu memiliki alur pengontrol atau control groove, pada pump plunger ini juga terdapat celah memanjang. Ini adalah konstruksi keseluruhan dari pump plunger. Jadi untuk mengontrol jumlah banyaknya bahan bakar ini dikontrol oleh governor. Untuk pompa injeksi tipe distributor, untuk mengontrol jumlah bahan bakar, governor akan mengatur posisi dari spill ring. Nah, untuk tipe inline ini, governor ini akan mengatur pergerakan dari control rack. Jadi yang menggerakkan control rack adalah mekanisme governor. Ya, control rack ini akan bergerak maju mundur. Pada kontrol ini terdapat gigi, ya, terdapat gigi rack, ya, terdapat gigi rack yang nanti akan memutarkan pinion atau kita sebut sebagai kontrol pinion. Jadi pergerakan maju mundur kontrol rack ini akan menggerakkan kontrol pinion. Nah, kontrol pinion ini dihubungkan dengan kontrol sleeve. Kontrol pinion akan dihubungkan dengan kontrol sleeve. Jadi ketika kontrol pinion ini bergerak ke kanan atau berputar, maka kontrol sleeve akan mengikuti gerakan dari kontrol pinion. Kemudian gaya kontrol pinion ini akan diteruskan oleh kontrol sleeve untuk menggerakkan plunger flank. Ya. Akan menggerakkan plunger flank. Nah, pump plunger plunger flank ini akan memutarkan pump plunger. Dengan memutarkan pump plunger ke kiri ataupun ke kanan, ya, atau berputar ke kiri atau ke kanan, ini akan merubah langkah efektif, efektifnya. Berikut ini adalah cara kerja dari pump plunger. Langkah pertama yaitu pada saat pump plunger itu berada pada titik terbawah. Di pump plunger bergerak turun itu disebabkan karena tonjolan pada camshaft ini tidak mendorong tappet roller. Kemudian karena tappet roller ini tidak terdorong oleh camshaft, maka ada gaya pengembali dari plunger spring yang menyebabkan pump plunger bergerak ke bawah. Pada saat ini lubang masuk atau feed hole terbuka sehingga solar masuk ke ruang barel, yaitu ruang yang berada di atas pump plunger. Kemudian langkah yang kedua yaitu pada saat poros knob pada pompa injeksi berputar dan menyentuh tappet roller. Pada saat cam lock pada camshaft, yaitu tonjolan pada camshaft ini mengenai tappet roller,
maka tapered roller ini akan mendorong pump plunger. Pada saat bagian permukaan atas ini bertemu dengan bibir atas lubang masuk atau feed hole. Ya, di sini ada dua lubang masuk atau feed hole. Jika bertemu dengan bagian yang rata, permukaan yang rata, maka bahan bakar mulai tertekan dan mengalir keluar pompa melalui cathode delivery valve, kemudian ke delivery line, dan nanti diteruskan tekanan solar yang bertekanan tinggi akan disalurkan ke nozzle atau injektor. Kemudian langkah kerja yang ketiga yaitu pada saat pump plunger ini terus bergerak ke atas mendorong bahan bakar yang ada di atas permukaan pump plunger ini. Tapi pada saat bergerak terus ke atas, di mana bibir atas kontrol groove ini ya yang ditunjukkan oleh anak panah bertemu dengan bibir bawah dari feed hole ini, jadi sudah mulai bertemu antara bibir atas kontrol groove atau alur yang berbentuk helix atau alur miring ini, alur bagian atas, dengan bibir bawah dari lubang feed hole ini sudah mulai bertemu, maka akan terjadi terhentinya penyaluran bahan bakar ke delivery valve kemudian ke injektor. Kemudian cara kerja plunger berikutnya yaitu langkah 4, yaitu pada saat gerakan plunger ini bergerak ke atas lagi. Nah, ketika bergerak ke atas lagi, maka kontrol groove atau kontrol groove atau alur miring ini bertemu dengan feed hole, maka bahan bakar yang berada di atas pump plunger ini akan masuk melalui alur yang memanjang ini. Jadi bahan bakar yang ada pada bagian atas pump plunger ini akan mengalir turun melalui alur yang memanjang, kemudian akan mengalir melalui control groove, dan sisa solar akan keluar ke lubang feed hole dan mengalir ke ruang penyalur kembali atau ke ruang delivery chamber lagi. Jadi di bagian luar dari feed hole ini terdapat ruangan yang disebut sebagai delivery chamber. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan kembali, yaitu pada saat langkah A ini, yaitu plunger pada posisi TMB atau titik mati bawah, bahan bakar ini akan masuk melalui lubang pemberi atau feed hole pada barel ke dalam ruang di atas pump plunger. Kemudian pada langkah kedua, yaitu langkah B ini, yaitu langkah awal penyaluran. Pada bagian langkah ini, lubang feed hole ini akan tertutup oleh bagian sisi permukaan dari pump plunger. Pada langkah ini akan terjadi awal penyaluran, di mana kedua lubang feed hole ini tertutup dan mulai terjadi penekanan solar yang berada pada bagian atas pump plunger. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah C, di mana pump plunger ini sudah mulai bergerak ke atas lagi, sehingga pada posisi ini pump plunger bergerak ke atas dari batas langkah awal.
penyaluran, di mana solar yang berada pada bagian atas pump plunger ini akan tertekan dan melawan pegas delivery valve, Jadi tekanan solar yang ditekan oleh pump plunger pada saat bergerak ke atas ini akan tertekan melawan pegas yang ada pada katup delivery valve. Pada langkah ini akan terjadi penekanan solar sampai dengan delivery valve atau katup penyalur membuka. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah produktif atau langkah D ini. Ketika pump plunger bergerak ke atas, maka akan menekan solar yang berada di atas pump plunger. Semakin pump plunger ini bergerak ke atas, maka tekanan akan semakin kuat dan mampu melawan pegas delivery valve, sehingga pada saat ini terjadi tekanan tinggi solar yang akan mengalir ke pipa tekanan tinggi atau delivery line dan akan terus disalurkan ke nozzle atau ke injektor. Langkah ini akan berakhir jika bibir atas pada control groove ini akan ketemu pada bagian bibir bawah pada lubang masuk atau feed hole. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah sisa atau E, yaitu pada saat pump plunger ini bergerak terus menuju ke titik mati atas, maka lubang feed hole ini akan bertemu dengan control groove. Sehingga pada langkah ini tekanan pada ruang tekanan tinggi A sama dengan ruang tekanan tinggi B, di mana solar yang berada di ruang tekanan tinggi A ini akan mengalir melalui alur yang memanjang ke lubang control groove kemudian ke feed hole. Nah, pada saat ini pegas pada katup delivery valve akan segera mendorong katup delivery valve untuk menutup, yang bertujuan untuk mencegah aliran bahan bakar kembali dari delivery line ke daerah plunger, dan juga menutupnya katup delivery valve ini berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari injection nozzle untuk menghentikan penginjeksian dengan cepat, sehingga tidak terjadi tetesan pada lubang injektor atau nozzle pada akhir penyemprotan. Kemudian pump plunger akan bergerak turun kembali, akan bergerak ke bawah dari TMA ke TME kembali untuk melakukan langkah pengisapan selanjutnya. Kembalinya pump plunger ini karena adanya gaya pengembali pada plunger spring atau bekas plunger. Kemudian untuk pengontrolan jumlah bahan bakar yang dikirim ke nozzle itu tergantung pada posisi plunger dan perubahan besarnya langkah efektif. Berikut ini adalah gambar dari posisi atau perubahan besarnya langkah efektif, di mana ada 3 yang ditunjukkan pada gambar, yaitu pada saat kapasitas 0, yaitu tidak ada penyaluran bahan bakar, kemudian kapasitas setengah, dan kapasitas penuh. Posisi plunger atau perubahan besar langkah efektif ini tergantung pada kinerja dari governor, di mana governor ini akan mengontrol jumlah bahan bakar dengan cara menggerakkan control rack. Nah, ini yang ditunjukkan
yang ada roda giginya. Ini adalah control leg. Jadi control leg ini akan ketika bergerak maju akan memutarkan kontrol pinion, dan kontrol pinion akan memutarkan kontrol shift. Nah, kontrol shift ini akan diteruskan gayanya untuk memutarkan plunger flank, ya, plunger flank, sehingga pump plunger ini bisa berputar baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi pada saat kontrol leg bergerak maju, maka pump plunger akan berputar searah jarum jam. Kemudian pada saat kontrol leg bergerak mundur, maka pump plunger akan berputar berlawanan jarum jam. Maksudnya adalah langkah efektif ini adalah langkah atau jarak antara bagian bawah feed hole atau lubang masuk dengan bibir atas pada bagian kontrol groove-nya ini. Langkah efektif. Untuk gambar yang sebelah kiri, adalah kontrol leg ketika bergerak mundur. Jadi kalau misalkan kontrol groove ini bergerak ke kiri atau berlawanan jarum jam, maka bibir bagian atas kontrol groove ini akan semakin dekat mendekati bibir bawah feed hole. Jadi langkah efektifnya semakin kecil. Ya, jika langkah efektifnya semakin kecil, maka jumlah bahan bakar yang disemprotkan akan sedikit. Kemudian jika kontrol leg ini bergerak maju, semakin maju, maka plunger ini akan bergerak searah jarum jam yang menyebabkan bagian atas kontrol groove ini akan semakin jauh jaraknya dengan bibir bagian bawah dari feed hole, sehingga langkah efektifnya akan semakin panjang. Nah, ketika langkah efektifnya semakin panjang, maka bahan bakar yang disemprotkan akan semakin banyak. Jika kontrol leg bergerak maju, maka akan menambah langkah efektif, begitu juga sebaliknya. Ini sebelah kiri adalah menunjukkan gambar kapasitas 0, di mana bibir atas dari kontrol groove ini sudah bertemu dengan bibir bawah dari feed hole. Ini sudah tidak ada pengiriman bahan bakar. Kemudian pada bagian tengah, di mana kontrol leg ini masih bergerak setengah, ya, bergerak maju tapi tidak penuh. Akibatnya plunger ini akan berputar yang menyebabkan langkah efektifnya akan berubah. Sehingga jumlah bahan bakar yang disemprotkan juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas penuh, di mana kontrol leg ini bergerak lebih maju lagi, sehingga plunger ini akan berputar searah jarum jam yang menyebabkan jarak dari bibir atas kontrol groove ini jaraknya akan semakin panjang. Jadi jarak antara bibir atas kontrol groove ini akan semakin jauh dari bibir bawah feed hole, sehingga langkah efektifnya semakin besar. Yang menyebabkan langkah efektifnya semakin besar, yang menyebabkan bahan bakar yang disemprotkan semakin banyak. Demikian penjelasan dari materi menerapkan perawatan sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe inline. Untuk penjelasan dari pompa injeksi sementara pada langkah plunger saja. Untuk selengkapnya akan
diteruskan pada video berikutnya. Ini bertujuan agar video atau materi yang disampaikan tidak terlalu panjang. Untuk akhir materi akan diberikan post test. Post test ini akan disajikan pada aplikasi Moodle yang sudah disediakan. Mudah-mudahan untuk materi ini bisa dipahami dan tetap semangat. Itu saja. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.